selamat siang Ibu Mega. Ketemu lagi nih. Selamat siang Ibu Dia. Iya, senang sekali saya ketemu dengan Ibu Dia. Senang sekali juga saya bertemu lagi dengan Ibu Mega. Karena biasanya di setiap pertemuan pasti ada saja pelajaran yang kita dapatkan ya. Jadi pertemuan kali ini kira-kira ada permasalahan-permasalahan apa yang mau Ibu sampaikan? Baik Bu Dia, ya Bu Dia, saya tuh mau diskusi sama Bu Dia tentang pekerjaan saya. Saya tuh kali ini dipercayakan untuk menjadi wali kelas 10E ya, dan juga saya sebagai guru mata pelajaran fisika. Nah, di samping dari itu, saya juga punya tugas atau tambahan di luar dari pekerjaan saya di sekolah. Nah, saya mau berdiskusi dengan Ibu Dia, gimana ya Bu caranya supaya saya tuh bisa mengerjakan tugas dan peran saya itu ya sebagai tanggung jawab saya itu secara baik. Itu loh. Oke, Ibu Mega. Jadi Ibu Mega sekarang ini sebagai wali kelas 10E, juga sebagai guru fisika dan juga mempunyai tugas tambahan di luar. Iya benar. Sekarang Ibu Mega ingin berdiskusi bagaimana caranya fokus melaksanakan tugas sebagai wali kelas, sebagai guru, dan juga bisa melaksanakan tugas tambahan di luar sekolah. Seperti itu? Iya Bu, seperti itu Bu. Ya, baik. Karena ini percakapan yang singkat, apa yang Ibu Mega harapkan yang Ibu dapatkan di akhir pertemuan kita hari ini? Ya, baik Bu Dia, harapannya dari diskusi kita ini bisa mendapatkan solusi bagaimana saya tuh bisa fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sesuai peran-peran yang sudah dipercayakan. Oke, baik. Bisa fokus ya, bisa fokus dan mengurangi kesalahan. Seperti itu ya? Iya, benar Bu, benar. Bagaimana menurut Ibu, ciri-ciri orang yang bisa fokus itu seperti apa? Menurut saya, kalau orang yang bisa fokus itu artinya dia tuh tidak terganggu begitu. Dia tidak terganggu Bu. Fokus, tidak mudah diganggu dan terganggu. Kalau begitu, apa yang sekarang membuat Ibu tidak fokus atau yang membuat Ibu jadi mudah terganggu? Kira-kira apa itu? Iya Bu, jadi yang membuat saya tuh mudah terganggu itu ketika ada hal-hal di luar dugaan yang mendesak begitu, yang harus membuat saya langsung berpikir mau melakukan apa pada saat itu. Nah, jadinya saya tuh sepertinya tidak fokus saat melakukan pekerjaan yang sementara dikerjakan karena pengaruh dari hal yang tidak terduga tadi. Jadi seperti mendahulukan yang mendesak, terus jadinya yang harus dikerjakan itu juga tidak diselesaikan. Kalau sekarang ada kejadian di luar dugaan Ibu, kira-kira bagaimana reaksi Ibu? Apa reaksi Ibu? Ya, kalau misal ya tiba-tiba ada hal yang mendesak begitu Ibu, langsung kalau memang saat itu tindakannya butuh cepat, maka langsung dikerjakan ya, langsung diambil tindakan, tetapi maunya tidak mengesampingkan yang harus dikerjakan. Iya. Maunya seperti itu. Oke. Ibu Mega sendiri ingin idealnya itu seperti apa? Kalau ada sesuatu yang mendadak tiba-tiba muncul, situasi ideal yang Ibu Mega inginkan itu seperti apa?
situasi ideal yang saya harapkan, Ibu, ketika ada hal di luar situasi itu adalah saya bisa, ya, yang pertama tetap fokus, ya, artinya bisa mengerjakan hal yang mendesak tadi di luar dugaan, tetapi tidak mengesampingkan yang itu loh, Bu, yang harus dikerjakan. Baik Ibu, jadi idealnya Ibu bisa mengerjakan yang mendadak tanpa melupakan tugas yang harus dikerjakan, tugas pokok yang harus dikerjakan, seperti itu ya Ibu? Benar Ibu, iya. Ya, supaya jadi seimbang gitu ya? Iya, maunya supaya seimbang gitu. Kalau misalnya sekarang ada situasi seperti itu, apa yang Ibu pikirkan untuk tidak melupakan apa yang harus Ibu kerjakan? Meskipun ada kegiatan yang mendadak, tapi yang harus diselesaikan. Apa ya, Bu? Mungkin saya harus membuat semacam jurnal pribadi begitu, ya, jurnal pribadi, terus bisa lebih tenang untuk mengelola emosi saya, sehingga bisa berpikir secara baik, secara jernih untuk melakukan tugas saya. Lalu apa ya, meminta rekan saya untuk bisa membantu saya mengingatkan tugas dan peran saya. Berarti ada 3 ya Ibu ya, membuat jurnal pribadi, bersikap lebih tenang, dan meminta bantuan teman untuk mengingatkan jika ada kegiatan-kegiatan yang akan datang terlebih dahulu. Seperti itu ya Ibu? Iya Bu, iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu, adakah kegiatan yang paling dekat di minggu ini Ibu? Kira-kira ada yang paling dekat mungkin? Ada Ibu, yang dalam minggu ini itu ada persiapan perayaan Paskah untuk pelayanan anak, sama ya ini sebagai guru penggerak harus menyelesaikan modul juga gitu Bu. Ya. Baik Ibu. Nah, dari ketiga tadi yang Ibu kasih, pembuatan jurnal, itu kegiatan mana yang paling mungkin Ibu lakukan untuk mengatasi jadwal Ibu yang padat ini? Kira-kira yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan? Yang paling mungkin saya lakukan itu mungkin membuat jurnal refleksi, jurnal pribadi gitu, mencatat ya kegiatan 1 sampai 3 hari ke depan gitulah. Jadi ada catatannya, sama meminta rekan mungkin ya, untuk bisa membantu, karena kalau yang tadi mengelola emosi atau lebih tenang itu kan tergantung situasi nanti, dan belum tahu ya situasi nanti yang nanti terjadi itu seperti apa. Pokoknya seperti itu Bu. Baik Ibu Mega, waktu kita hampir habis, hampir selesai. Apa yang didapat dari percakapan kita kali ini Ibu Mega? Mungkin sudah ada yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, terima kasih Ibu Dia. Yang saya dapatkan dari percakapan kita, bagaimana supaya saya tidak terganggu, artinya tetap fokus dalam menjalankan tugas dan peran saya. Saya harus bisa pertama membuat jurnal pribadi saya untuk bisa mencatat hal-hal yang menjadi penting yang harus dilakukan. Yang kedua, saya harus bisa mengelola diri saya untuk lebih tenang, ya. Yang ketiga, saya harus minta bantuan, ya. Artinya ada kawan yang membantu, yaitu rekan sejawat seperti itu. Ya, untuk mengingatkan ya Ibu Mega. Iya. Ya, kira-kira kapan bisa dimulai? Jurnal. Iya. Sebelum hari H ya, saat event tertentu, sebelum perayaan Paskah, jadi sebelum itu memang harus sudah membuat catatan-catatannya. Seperti itu Bu. Bagus sekali. Saya ingin tahu ke depannya apakah sudah Ibu terapkan dengan baik
Iya. Kira-kira minggu depan kita bisa? Ya Bu, bisa. Kita ketemu lagi ya Bu buat Iya, diskusi. kita bincang-bincang seperti ini saja juga bisa. Ya, benar Bu. Kita Nanti tahu. saya apa ya, komunikasi dengan Ibu lewat WA. Baik. Baik Ibu Mega, tetap semangat dan jaga kesehatan. Meskipun kegiatan ada banyak tugas-tugas, tapi tetap semangat Ibu. Ya, baik Ibu Baik. Dia. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selamat Ya, Bu. siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Dia. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu Dia? Baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Wah, baik juga Ibu Dia. Terima kasih ya Ibu Dia sudah meluangkan waktu hari ini ya. Pertemuan kita kali ini kita mau melakukan coaching ya. Ada yang mau Ibu diskusikan? Iya ada nih Ibu. Jadi sebenarnya saya ini mengajar biologi di kelas 10, kelas 12. Tapi saya mengalami sedikit masalah karena berbeda dari kelas-kelas lain. Kelas 10 IPS ini anak-anaknya itu tidak aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran saya. Saya jadi bingung bagaimana apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran. Begitu Bu. Baik Ibu Dia. Jadi sekarang ya Ibu Dia itu mau berdiskusi tentang cara agar anak-anak kelas IPS jadi aktif dalam pembelajarannya Ibu Dia. Iya. Seperti itu? Iya Bu, benar sekali. Baik Ibu Dia, ini kita diskusi cepat ya 10-15 menit ke depan. Di akhir dari percakapannya kita, apa yang Ibu Dia harapkan, apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya harap saya bisa tahu apa saja yang dapat saya lakukan agar anak-anak itu bisa ikut berperan aktif dalam pembelajaran yang saya ampu Bu, khususnya biologi kelas 10 di kelas 10 IPS ini Bu. Baik Bu, berarti Ibu Dia mau ya muridnya itu dapat berperan aktif di dalam pembelajarannya Ibu Dia, pelajaran biologi ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Iya Bu. Baik. Oke. Menurut Ibu Dia, murid yang aktif itu seperti apa Bu? Menurut saya, murid yang aktif itu adalah murid yang menjawab ketika kita memberi pertanyaan, atau juga dia rajin bertanya dan juga aktif mengikuti kegiatan, tidak pasif Bu. Lalu murid yang aktif itu juga mampu untuk memberikan pendapatnya jika pendapatnya itu berbeda dengan kawannya. Jadi dia berani mengemukakan pendapatnya. Seperti itu Bu, menurut saya. Ya Bu, baik Bu Dia. Yang saya tangkap tadi ya, murid aktif itu menurut Ibu Dia bisa berinteraksi dalam kelas, kemudian bisa menyampaikan pendapat, seperti itu Bu? Iya Bu, seperti itu. Kira-kira Bu Dia, apa yang membuat murid-murid di kelas itu menjadi tidak bisa untuk mengutarakan pendapatnya? Sepertinya mereka takut Bu. Bukan pada saya tidak biasa marah mereka, cuman mereka takut karena takut salah. Lalu teman-teman mereka itu mengejek atau mengganggu mereka yang salah-salah itu. Itu Bu. Dan juga ada beberapa murid yang memang pemalu. Kalau kita ajak ngobrol juga dia diam dan senyum-senyum
senyum saja, seperti itu Ibu. Oh, seperti ya. Baik, Ibu. Adakah cara atau strategi yang Ibu Dia sudah lakukan di kelas? Ya, ada cara yang untuk mengatasi yang tadi Ibu ngomong, adakah cara yang sudah Ibu lakukan seperti itu? Saya sudah melakukan pembelajaran, yang mana pembelajaran itu saya rancang biar mereka bisa berdiskusi. Jadi itu biar mereka bisa saling berpendapat satu dengan yang lainnya. Jangan sampai karena dengan saya itu mereka malu, takut, tapi dengan sesamanya mereka bisa berpendapat, terbuka, lebih terbuka. Jadi pembelajaran yang saya rancang itu yang seperti itu. Lalu juga saya juga pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan, pemantik seperti itu. Tapi yang saya lihat selama ini mereka itu tetap masih pasif, tidak ada peningkatan yang signifikan seperti itu, Bu. Hanya beberapa orang siswa saja yang berani mengemukakan pendapatnya, Bu. Iya, baik Bu. Dari yang Ibu sampaikan, ternyata Ibu sudah mencoba begitu ya, dengan ada diskusi, pertanyaan pemantik. Adakah hal yang berbeda yang menurut Ibu perlu dilakukan agar murid bisa bisa aktif begitu dalam pembelajaran? Apa ya, Bu? Mungkin saya mungkin akan lebih memberikan mereka apresiasi, Bu, karena saya rasa selama ini saya kurang memberikan mereka apresiasi bagi murid yang telah berani mengutarakan pendapatnya. Lalu saya juga akan memotivasi, lebih rajin memotivasi mereka agar mereka lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu. Ada lagi, Bu? Ada lagi? Mungkin di rencana pembelajaran nanti saya akan merancang pembelajaran yang bisa memacu keingin-tahuan murid. Jadi mereka jadi mau bertanya atau aktif berpendapat seperti itu, Bu. Atau misalnya saya menyajikan fenomena-fenomena baru supaya tertarik begitu ya. Supaya tertarik dan juga mereka jadi ingin tahu, setelah itu mereka mengutarakan pendapatnya. Jadi lebih aktif kelas saya. Bu, saya tangkap itu ada 3, mulai dengan beri apresiasi, kemudian ada motivasi, kemudian di dalam pembelajaran ada dibuat semacam ada kasih stimulus seperti ya, memancing bernalar kritis gitu ya. Justru Bu, strategi yang Ibu sudah sampaikan, menurut Ibu yang paling mungkin untuk dilakukan? Yang paling mungkin untuk saya lakukan yaitu, Bu, untuk buat apresiasi duluan. Saya membuat apresiasi, habis itu memotivasi anak bahwa dalam pembelajaran itu wajar kalau kita salah, karena belajar itu merupakan karena salah itu merupakan indikator bahwa kita sedang belajar, sehingga kita bisa belajar terus untuk memperbaiki kesalahan kita. Lalu mungkin kedepannya saya akan merancang pembelajaran yang menarik dengan menyisipkan games-games mungkin, Bu. Seru ya, iya. Dilanjutkan, Bu. Sehingga saya harapkan dengan games-games ini anak-anak itu belajar berbicara dan akhirnya mereka bisa memberikan pendapatnya dengan percaya diri, seperti itu, Bu. Iya. Oke, Bu, oke. Bu Dia, tidak terasa waktu kita hampir selesai, Bu Dia. Baik, dari apa yang sudah kita diskusi, adakah yang Ibu dapatkan pencerahannya? Adakah? Baik, Ibu. Ada, Bu, banyak sekali yang telah saya dapatkan. Pikiran saya menjadi tercerahkan karena
Untuk membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran saya, murid itu perlu diberikan apresiasi dan motivasi agar mereka bersemangat dan berani memberikan pendapatnya ketika pelajaran. Selain itu, pelajaran yang menarik juga bisa mengasah keterampilan murid untuk berpendapat. Sehingga nanti saya akan merancang pembelajaran dengan membahas fenomena-fenomena baru yang kontekstual dan juga menggunakan games-games yang menarik minat mereka. Mungkin seperti itu Bu yang saya. Iya, baik Bu Dia. Tidak sabar ya mau lihat apa ya yang Ibu Dia nanti lakukan. Rencananya mau diterapkan kapan gitu? Mungkin minggu ini sudah bisa Bu untuk apresiasi dan motivasi. Saya akan mulai di pelajaran minggu ini Bu. Iya. Tidak sabar dengar cerita Bu Dia lah minggu depan gitu ya, biar kita bisa ikuti lagi. Ya nanti biar saya jadwalkan pertemuannya, nanti saya informasikan lagi ke Ibu. Iya. Bisa Bu? Bisa sekali, saya tunggu infonya Bu Dia ya. Baik, terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Sampai jumpa Bu Dia. Sampai jumpa Ibu. Selamat